Pesaban itu muncul dari Paruman Sulinggih Terah Puri Pemecutan Badung. Jadi yang duluan mendikso itu beliau menggagas puniki pembentukan Paruman Pikatan Sulinggih. Dulu disebut dengan Paruman Sulinggih Puri Pemecutan Badung. Terus berkembang itu mulai dari tahun 2007 kalau nggak salah 2007 terus berkembang 2017 kalau nggak salah 2017 berkembang terus menjadi Pesaban Resiwaro Narayawangsa Sri Naraya Damar Bali. Enten demun. Sudah itu ada masuk Peti Sentana Sri Naraya Kencang. Akhirnya sekarang Pesaban Resiwaro Sri Naraya Damar Kencang Bali Nusantara. Kenapa Nusantara? Karena ada di luar daerah Bali, ada di Lombok, ada di Sumatera, ada di Jawa, bahkan ada di Goa, Sulawesi Selatan. Nah ini programnya Sulinggih itu adalah mulia sekali. Disusun oleh Pesaban yang sekarang jumlahnya sudah mencapai 13 orang. 13 diri, ada yang menetap di Jakarta, ada yang menetap di Lombok, jadi kita bersatu dalam satu wadah. Jadi visinya adalah setiap 2 bulan kita melaksanakan pertemuan di Griyo-Griyo Sulinggih. 2 bulannya kemudian kita melaksanakan pertemuan di Pura-Pura Pengidaran Jagat. Kebetulan pada saat ini waktunya tempatnya di Pura Puncak Mangung. Jadi masih kurang 2-3 yaitu Pura Batur, Pura Pesaki dan Pusaran Jagat. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana dalam tahun ini. Nah di samping itu juga Pesaban Sulinggih niki juga memiliki peseraman. Kalau di Griya Agung Lanang Dawan peseraman Bakti Marga yang konsen incen melaksanakan visi dan misi adalah bergerak di bidang sosial. Jadinya memberikan dana punya, membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Jadi membantu yang menemukan kedukaan itu sudah dilaksanakan, bahkan sudah keliling Bali. Jadi ini tetap akan dilaksanakan. Moga-moga kita semua dalam keadaan sehat dan yang ingin berkumpul, ingin mengikut anggota peseraman bergerak di bidang sosial puniki, artinya peseraman Bakti Marga siap untuk menampung. Satu visi, satu ide. Jadi kita tidak perlu berpikir yang jauh. Mari kita sesama-sama turun ke bawah, melihat kondisi dan situasi dan kondisi masyarakat kita. Jadi tugas Sulinggih itu tidak aja semata memuput yanya, tapi lebih daripada itu harus peduli kepada lingkungan, peduli kepada sesama. Adwestam sarwa butamna, cinta kasih kepada semua makhluk. Saya kira seperti itu. Riwang alare katakan duka semalihipun mangkin wenten pidabdab sekadi asa puniki yan marep ring anake sakit ketiben kedukitan sarana ikang dana kena ye pitulunge patut pedanayang punika ya puan ring wang klik-klik mare araryani kita nanging yan anak kelesuan rawuh mereren ringi dewa kalase palang keweha kena tika bale patut pedanayang dewa kunang ring wang welekang sakewanten marep ring anak kanjekan bedak Widana kena toyo ane patut pedanayang muah ring wang alape bojane dana kena malih marep ring anak keseduk punika ajengane patut pedanayang idewa. Maka yang harus dilakukan orang
kepada orang yang bersedih hati karena tertimpa kesusahan. Sarana yang patut diberikan jika kepada orang yang letih lesu datang beristirahat kepada Anda. Tikar dan balai-balai hendaknya diberikan, tetapi kepada orang dahaga airlah diberikan, dan kepada orang yang lapar makanan hendaknya diberikan. Caksuradian manu dadian wacam dadiat subositom pratiata nabiragamanam kurnianya ino lawan wane sio sandring punika wenten sakadi puniki pidabdabe ulat manis cecingak sane lindi mana alebe abeting pekayunan sane degdeg ngandap kasor wus enok bawas sane nyunyur manis segate atur panyembrama ya tike gaweakna punika patut kardinene dewa duluran ikang dana yete yukti runtutan kadi punika pedanane sekadi sepatutipun dan lagi pandangan yang manis, hati yang lapang dan senang gembira, kata-kata yang sedap dan menyenangkan hati, tegur sapa yang ramah tamah, itulah hendaknya diusahakan yang menyertai pemberian itu sesuai dengan kebiasaan dan keadaan.
makna kasukseman puniki tirta yatra mengunjungi tempat-tempat suci, pura-pura, tempat-tempat air, sumber-sumber air, tidak lain adalah untuk menyucikan diri, membersihkan pikiran. Di samping itu juga maknanya adalah penebusan dosa. Penebusan dosa, sudah itu selain itu juga ingin mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena konsep daripada Tirta Yatra, konsep daripada napi tangkil ke pura-pura adalah napi mempersatukan Atma Widya dengan Brahma Widya. Atma Widya yang bersemayam dalam tubuh kita, sedangkan Brahma Widya adalah roh alam semesta. Bagaimana kita bisa menyatukan antara Atman dalam diri dengan Atman yang ada di alam semesta. Disinilah tempatnya, karena di sini adalah tempat Linggih Ida Sang Hyang Widi yang disetanakan. Kebetulan Diki adalah Ida Bathara Sangkara, yang tempatnya adalah di barat laut, yang di Kajokau. Puniki adalah tempat Bathara yang berkuasa, yang menguasai sahananen tumbuh-tumbuhan, dan dilaksanakan pada hari tumpuk wariga. Tumpuk wariga, tumpuk pengarah, tumpuk pengatak, tumpuk bubuh. Itulah maknanya Pura Puncak Mangun ini. Jadi kita itu tidak bisa terlepas dari Ibu Pertiwi dengan tumbuh-tumbuhan yang ada, karena saat kita upacara juga kita memanfaatkan segala jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan. Nah inilah makanya bagaimana ke depan tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat bagi pelaksanaan upacara itu akan tetap dilestarikan. Jadi salah satunya adalah kita selalu memohon ke hadapan Ida Sang Hyang Widi agar sahananen tumbuh, yang tumbuh itu bisa menghasilkan sesuatu dan itu akan membawa dampak kepada kesejahteraan umat manusia. Jadi Tirta Yatra ini banyak sekali maknanya silih tunggil seperti tadi, yaitu menyucikan karena kita kesibukan, dan sekarang dikenal dengan nama napi wisata spiritual. Jadi wajib hukumnya kita untuk melakukan Tirta Yatra itu dalam kehidupan ini. Nah di samping itu juga kita tidak boleh bakti kepada Tuhan aja, tapi juga kita harus memikirkan tapi wastan itu semeton, warga, umat, sesama manusia. Itulah makanya tadi dibarengi dengan pemberian sembako kepada jero mangku yang sudah melaksanakan tugas kewajiban yang disebut dengan Madawa Sewa, Manawa Sewa. Artinya pelayan kepada Ida Sang Hyang Widi, pelayan kepada umat. Tadi beliau melayani umat yang tangkil ke pura ini dengan tapi susah payah, juga tidak lain adalah untuk kesejahteraan kita semua. Seperti itu barangkali. Dan yang lainnya itu yang ketiga adalah bagaimana kita memelihara lingkungan. Tidak cukup bakti kepada Tuhan, tapi juga perhatian kepada lingkungan, perawatan lingkungan yang disebut dalam konteks Tri Gita Karana, periangan, pewangan, pelemahan. Nah inilah yang disebut, kalau di dalam itu disebut Triparata. Bakti, punya, lan aksih. Bakti kepada Ida Sang Hyang Widi, punya ke hadapan sesama kita yang menderita atau yang dalam keadaan kesusahan, dan asih senantiasa selalu memelihara lingkungan. Jangan sampai mengotori lingkungan itu, jangan sampai membuat lingkungan itu menjadi tandus, menebang kayu dan lain sebagainya, akan berdampak pada banjir yang juga menimpa diri kita semua. Barangkali seperti itu singkat. Terima kasih.